Banyak orang yang pengen kaya, ikut money awareness tuh kepengen kaya, tapi sebenarnya berpura-pura kaya. Berpura-pura ingin kaya, maksudnya gitu ya. Biasanya kayak yang tadi Mas bilang imajiner itu punya vision dan segala macam. Ketika relax, visionnya tajam sebenarnya. Ketika relax gitu, sama seperti misalnya nyisir lagi apa, tiba-tiba muncul gitu. Bedanya ya jawaban dengan bedanya kesadaran. Jadi kita bertanya untuk mendapatkan kesadaran. Banyak orang yang bertanya untuk mendapatkan jawaban. Bedanya kalau jawaban adalah saya sudah punya isi kepalanya, saya butuh orang. Ketika dia sesuai dengan apa yang diisi kepala saya, itu yang saya mau dengar. Oh, iya. Iya. Tapi kalau saya bertanya untuk mendapatkan awareness, itu energinya kayak light, ringan, kayak ilham, kayak iya. gitu. Dan tiba-tiba plong aja gitu ya, plong aja gitu yes. ya. Nah itu kesadaran gitu. Bilang ini yang kerja adalah energi. Yes. Yang kerja adalah energi itu maksudnya gimana sih, Coach? Gini Mas, banyak orang yang pengen kaya, ikut money awareness tuh kepengen kaya, tapi sebenarnya berpura-pura kaya. Berpura-pura ingin kaya, maksudnya gitu ya. Apa yang dimaksud dengan berpura-pura ingin kaya? Karena kalau kita kaya, energetically kita tuh berkelimpahan. Sudah pasti nih, pertama berkelimpahan. Energi kita berkemudahan gitu. Contoh berkelimpahan, berkemudahan itu kita bisa belajar dari kayak tanaman. Dia menerima itu dengan kemudahan. Dan dia berkelimpahan. Dia gak pernah takut kamu ngambil satu buah and then kemudian dia akan terus berkembang. Ya, dia akan mengeluarkan buahnya, dia akan mengeluarkan bunganya. Kamu petik, dia akan keluarin lagi. Nah, ini adalah energetically yang berkelimpahan. Jadi gak berkekurangan, gak hidup dalam ketidakberdayaan gitu. Terus kemudian ada juga yang namanya energi kemudahan selain berkelimpahan. Kemudahan itu contoh misalkan kita night flight. Kayak Mas nanti pulang gitu kan, naik pesawat, misalkan terjadi delay, terjadi terlambat. Biasanya kalau orang seperti dewasa, dia akan kayak gelisah gitu ya. Iya. Kok nggak cepet-cepet sih gitu ya. Iya. Aku udah ada janji ini, udah ada apa segala macam. Tapi di kondisi yang sama, di waktu yang sama, kalau kita bawa anak kecil itu ngapain? Ya, tenang-tenang aja dia. Main-main happy aja. Ya, dia berkemudahan dalam situasi itu, sedangkan kita tidak berkemudahan gitu. Makanya banyak yang nanya, gimana sih caranya berkemudahan? Dia present. Dia hanya hidup di saat itu. Anak kecil itu hidup saat itu. Dia menikmatin saat itu. Kalau orang dewasa, tubuhnya ada di situ, tapi dia tidak menikmatin di situ. Dia masuk ke dalam mental mindnya dia. Aduh, janji ini belum nih, pengen cepet-cepet nih gitu loh. Jadi tubuhnya ada di sana, tapi pikirannya di sana. Dia nggak present, dia nggak bisa nikmatin. Banyak sekali dari kita tuh yang tidak dapat menikmatin karena kita hidup di dalam pikiran, kita nggak bersama dengan tubuh. Kalau kita enjoy dengan tubuh, anak kecil dia main, dia capek, dia tidur karena dia menikmatin tubuhnya, dia komunikasi dengan tubuhnya, menyatu dengan tubuhnya, gitu. Itu salah satu sebenarnya kata kunci. Dia menikmatin present moment, gitu. Ya. Nah, orang dewasa dia tidak punya kemudahan dalam situasi apapun. Dalam meeting, dalam apa, pikirannya kemana-mana, gitu kan. Aduh, bos nanti marah nih, dikejar target nih. Dia nggak hidup di dalam yang ketika dia lagi meeting, dia lagi bicara gitu. Jadi kita terbiasa tidak hidup dalam kemudahan. Kita terbiasa kalau di Akses suka bilang, kamu kecanduan untuk menyakitin diri kamu. Dengan mental mind kamu gitu. Jadi kamu kecanduan dengan pikiran yang menyakitin. Dan itu tidak berkemudahan buat tubuh kamu, buat hidup kamu. Ketika kita tidak berkemudahan, hidup kita tidak berkemudahan. Gitu. Jadi banyak orang yang, aduh tagihan nih. Dia langsung stres kan, karena dia hidup di dalam pikiran, dia hidup dalam asumsi, dalam dugaan, kayaknya dari mana lagi uangnya datang, terus dari aku perlu melakukan apa, bagaimana caranya aku kaya, aku afirmasi, aku segala macam. Tapi getaran yang dia ucapkan itu dari kayak ketakutan, dari kekhawatiran, dari kecemasan, dia tidak rileks dan tidak berkemudahan. Oke. Ya. Jadi kondisi tubuh yang rileks itu mempengaruhi kemudahan-kemudahan, peluang-peluang, rezeki-rezeki yang datang.
Kalau tadi misalnya analoginya adalah anak kecil di mana mereka itu selalu hidup di momen kini, selalu hadir di sini saat ini. Terus kemudian dikatakan bahwa ya anak kecil itu pengen apa-apa mudah kan, semuanya dikasih. Tapi juga nggak semuanya anak kecil pengen apa-apa mudah, karena ada yang terlahir dari keluarga yang pengen apa-apa susah gitu. Meskipun si anak kecil ini sesuai dengan fitrahnya dia selalu hadir di sini saat ini, nggak pernah hidup di masa lalu Iya, dan masa yang akan iya, datang, dia tetap pengen apa-apa juga susah gitu. Nah, bagaimana ini mengelaborasi iya. tentang present Oke, iya. moment? Nah, yang aku maksud tadi tentang energi, tentang energi kemudahan. Jadi ketika dia punya energi kemudahan, dia ask the question. Biasa kalau diakses kita minta mintalah maka kamu akan beri. Oke, so yang kita minta adalah bukan kayak aku pengen uang datang dengan mudah, tapi biasanya aku pakai question yang open loop. Misalkan bagaimana aku bisa berkemudahan dalam menciptakan lebih banyak uang. Misalkan bagaimana aku bisa, bisnisku bisa berkembang lebih baik lagi dari sebelumnya gitu ya, lebih baik lagi dari yang ini gitu. Kita nggak pakai conclusion. Kalau conclusion itu kayak kesimpulan. Kayaknya aku hidup susah deh. Dari mana lagi gitu loh. Sebenarnya kita lagi nutup pintu rezeki. Nah, dengan energi yang rileks, kamu mintanya bukan dari kekurangan atau ketakutan, dari energi yang rileks seperti tadi, present moment, relax, enjoy, pikirannya tenang, badannya rileks, kamu minta gitu. Jadi mintanya bukan aku minta rumah yang 3 lantai, enggak, tapi bagaimana aku bertemu dengan orang-orang yang bisa membuat produkku dikenal gitu kan. Bagaimana aku bisa ketemu dengan siapa yang membutuhkan produk aku, atau ketika kita mau jual rumah misalkan, oke, rumah kamu mau dijual nggak? Siapa yang mau memiliki kamu dan senang dengan kamu dan kamu senang dengan rumah itu. Jadi kita diakses tuh banyak sekali question untuk membuka possibility, tapi dari energi yang relax. Tapi ini kan terkesan kayak paradoks sekali kalau kemudian misalnya kita bicara tentang energi present moment. Rata-rata orang yang susah present moment itu adalah mereka yang projector. Jadi projected imaginary. Jadi dia itu bisa melakukan semacam kayak imajinasinya, mencetak imajinasi terlebih dahulu, kemudian terwujud menjadi sebuah realitas gitu. Nah, rata-rata itu didominasi oleh orang-orang yang pikirannya kenceng, diajak present itu agak susah gitu. Ini kan agak paradoks gitu. Kalau dari pengalamannya Civena sendiri, kira-kira gimana ini? Oke. Biasanya kayak yang tadi Mas bilang imajiner itu punya vision dan segala macam. Ketika relax, visionnya tajam sebenarnya. Ketika relax gitu. Sama seperti misalkan saya masak gitu ya. Ketika saya masak, saya bukannya nggak ngerti, tapi saya tahu kan apa yang terjadi. Tapi bodinya relax, pikirannya relax. Jadi saya bisa tahu, oh ini saya lagi panasin sayur, misalkan air, saya lagi potong ini, saya lagi butuh cabai, saya lagi butuh ini. Kita relax itu bukan berarti nggak ngapa-ngapain. Relax itu maksudnya di dalam kepala kita tuh punya ruang. Ya, kita hidup di dalam present, tahu apa yang sedang terjadi. Kalau dalam bisnis ketika kita relax, kita tahu bisnis kita mau dibawa kemana. Oke, kita tahu apa yang tercipta gitu. Nah, kalau Gary Daines, mungkin mereka bisa tajam melihat visionnya lebih luas. Makanya Gary bisa melihat vision dan menciptakan vision. Jadi bukan hanya melihat, tapi dia bisa menciptakan vision yang untuk 100 tahun ke depan. Terus kayak misalkan kayak saya mau bikin kelas, biasanya saya akan tanya dulu nih, ini kelas mau tercipta nggak di sini, gitu kan? Kalau mau tercipta, oke. Kelas ini mau tercipta, ya oke. So berapa call, gitu kan? Atau berapa yang asik, berapa yang fun energinya, berapa yang menyenangkan untuk semuanya gitu. Aku bisa tanya sama kelasnya gitu. Jadi ketika aku relax, aku bisa ngobrol sama energy di future. Itu kan kelas belum terjadi, energy di future kan. Oke, aku bisa tanya, ngobrol, terus terus saya minta orang-orang yang sedang mencari kelas ini, tolong entah caranya gimana untuk ketemu kelas ini. Dan jika kelas ini bisa berkontribusi, tolong kelas ini, saya minta kelasnya justru berkontribusi untuk banyak orang. Jadi bukan sayanya. Jadi kita kerjasama dengan itu kelasnya, terus juga dengan Mas Ganji Roso gitu kan, dengan orang-orang. Jadi kita hidup dalam ekosistem, Mas. Jadi kita bisa ngobrol dengan semua ekosistem itu untuk
membawa kebaikan buat semuanya. Oke. Ya, itu bagaimana saya kerja dengan energy division. Oke. Ya. Nah, aku sekarang pengen masuk lebih dalam tentang manfaat dari present moment tadi kalau kemudian dikaitkan dengan vision. Nah, kita tahu siapa sih penulis buku Quantum Jumping tuh? Bert Gottman kalau nggak salah ya. Bert Gottman itu kan dia selalu mencetak realitasnya itu hanya dari imajinasi gitu. Dia ngobrol dengan versi terbaik dirinya gitu, seolah-olah kayak gitu. Dan itu dia tulis di dalam bukunya gitu. Nah, tapi kan banyak tokoh mengatakan yang paling sangat membantu adalah saat kita kemudian hadir di sini saat ini. Nah, kaitannya sebenarnya apa? Vision dengan hadir di sini saat ini itu. Yes. Nah, maksudnya gini. Saya kasih contoh dulu ya, yang dimana saya relax dan saya nggak relax. Waktu itu saya suruh bikin gambar. Saya hosting orang dari Malaysia. Saya disuruh bikin, dia punya desain flyernya. Nah, karena saya hidup di dalam things to do, saya biasanya sebelum tidur saya harus beresin dulu. Nah, waktu itu saya udah kerja seharian, terus kemudian saya bilang gini, oke, ada kerjaan yang belum beres, yaitu saya mesti beresin flyer. Terus kemudian saya kerjain bikin flyer, saya pakai, dia kan maunya ini ya, ini pakai otak nih, gitu. Terus saya kerjain, saya kirim ke dia, terus dia bilang, no Vena, not spent. Dia bilang gitu, no. Terus saya gambar lagi, saya bilang, aduh, mau desain kayak gimana lagi? Saya gambar lagi sampai ketiga kali, dia bilang, relax, you sleep, dia bilang gitu. The energy didn't match with the class. Terus saya bilang, bagaimana caranya biar energy match? Awal-awal ya dulu. Gimana caranya energy match? Oke, saya relax. Karena kan dulunya tuh saya orang yang perlu beres dulu baru bisa tidur. Kalau nggak bisa tidur. Yeah. Jadi saya nggak pernah relax ternyata gitu. Dan ketika saya tidur, bangun, terus saya bilang, oke, kelas ini mau bicara tentang apa, manggil apa, energi apa yang dibutuhkan di dalam flyer ini. Terus langsung masuk. Itu kan from future and present. Saya present adalah saya relax untuk bisa listening. Ya, saya hadir di sini untuk bisa mendengar apa yang saya tanya. Saya tanya ini kelasnya mau dibawa seperti apa dan bagaimana. Dan ketika saya relax saya bisa dengar. Itu tuh suara atau tiba-tiba aja kayak langsung tahu gitu kayak ya? Ilham lah. Oh, tiba langsung tahu gitu ya? Ya, seperti ilham. Ilham kita bisa dengar ketika kita relax. Tapi kondisi seperti itu menurut pengalamannya Civena bisa digeneralisir ke semua orang kah? Atau tergantung mesin tubuhnya masing-masing, karena setiap manusia itu unik ya, tidak sama gitu ya. Misal kayak aku tipologi orang ketika ngambil keputusan, aku akan sharingkan dulu kepada Bu Vena, kepada Mas Huda, kepada Mas Habib, kepada Mbak ini, Mbak itu. Tapi aku sharing itu hanya untuk memantulkan aja gitu. Sebenarnya nggak butuh jawaban. Aku udah nanti akan ngambil keputusan sendiri. Cuman butuh kayak pemantul, cermin gitu. Nah, itu kalau saya gitu. Nah, kalau dari pertanyaan saya tadi, apakah pengalaman seperti itu bisa digeneralisir ke mesin tubuh semua orang? Jadi ketika relax, ya tadi dari energi yang relax dan ask the question. Ask the question itu ada orang yang kayak misalkan kalau aku kadang-kadang, ketika lagi mandi nih, tiba-tiba ide muncul karena aku nanyanya dari malam. Tapi aku nggak pikirin. Jadi ketika aku relax, misalkan terus aku lagi nyisir, lagi apa, tiba-tiba muncul gitu. Bedanya ya jawaban dengan bedanya kesadaran. Jadi kita bertanya untuk mendapatkan kesadaran. Banyak orang yang bertanya untuk mendapatkan jawaban. Bedanya kalau jawaban adalah saya sudah punya isi kepalanya, saya butuh orang, ketika dia sesuai dengan apa yang diisi kepala saya, itu yang saya mau dengar. Iya. Tapi kalau saya bertanya untuk mendapatkan awareness, itu energinya kayak light, ringan, kayak ilham, kayak iya. gitu. Dan tiba-tiba plong aja gitu ya, plong aja gitu ya. Nah itu kesadaran, gitu. Itu bedanya. Tanda-tanda kesadaran tuh akan terasa ringan dan plong gitu. Aku pernah di fase seperti itu. Betul. Ini padahal secara logika jelas gak mungkin dan aku mau melakukan. Tapi kenapa ya saat kemudian aku mau melakukannya ini kok rasanya kayak enteng, pelong, gak ada beban, gak gengsi sama sekali gitu. Padahal secara logika aku harusnya gengsi gitu. Itu bedanya present, relax, and then dapat ilham. Nah, sekarang bagaimana kemudian kita bisa menemukan
energi present itu tadi, di sela-sela banyaknya aktivitas, banyaknya data yang sudah masuk di otak dan pikiran kita sudah kehilangan fitrah kita seperti anak kecil gitu ya. Kita nggak bisa bahagia berkesudahan gitu ya. Terus untuk kemudian supaya kita bisa konsisten atau minimal prosentase present momennya itu lebih banyak, itu jangkar di tubuh itu di mana? Biar kita oke kembali. Kalau menurutku kan hadir di sini saat ini itu kan kita pulang ke rumah gitu ya. Nah, saat kemudian kita ke future, ke lampau, ke past, itu tuh kan apa tuh namanya, kayak kita tuh main-main gitu kan. Nah itu gimana? Kalau saya pertama latihannya saya selalu menyadarin ketika telapak kaki saya nempel ke tanah. Oke. Yang kedua di pantat. Belakang, punggung gitu ya. Terus kemudian saya hadir itu bukan hanya hadir bersama dengan tubuh saya, bukan main-main, tapi saya tahu prioritas.